Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok C yang bermaterikan sistem pernafasan manusia dan beranggotakan Anissa Hurulin dari FM 24B, Cynthia Meilani dari FM 24B, dan Thomas Bagus dari FM 24E. Apa itu sistem pernapasan? Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Sistem pernapasan umumnya termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru di mana terjadinya pertukaran gas. Organ pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri oleh hidung, faring, trakea, laring, bronkus dan bronkiolus, dan alveolus. Hidung merupakan organ pernafasan yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara ke dalam tubuh dan menyaring udara yang masuk. Fungsi hidung yaitu menyaring udara dari debu dan partikel yang melalui rambut-rambut halus dan lendir. Menghangatkan udara melalui pembuluh darah yang banyak, melembabkan udara dengan bantuan sel-sel penghasil mukus, dan membunuh kuman dengan enzim lisozim dalam lendir. Bagian-bagian hidung terdapat tulang hidung, saraf pembau ke otak, selaput lendir, dan silia atau rambut hidung. Cara kerja hidung yaitu pertama, udara akan masuk melalui lubang hidung, lalu melewati rambut-rambut halus yang menyaring partikel besar. Udara bersentuhan dengan membran mukosa yang hangat dan lembab. Lendir menangkap partikel kecil dan kuman. Faring atau tenggorokan adalah organ pembentuk tabung yang merupakan bagian dari sistem pernapasan dan pencernaan. Fungsi faring adalah untuk persimpangan antara saluran pernafasan dan pencernaan, menghantarkan dan melembabkan udara, membantu dan memproses, menelan, dan berbicara. Cara kerja faring yaitu epiglotis, menutup saat menelan untuk mencegah makanan masuk ke saluran pernafasan. Otot-otot faring berkontraksi untuk membantu proses menelan udara mengalir melalui faring menuju laring. Laring adalah kerangka tulang rawan, beberapa ligamen dan otot yang menggerakkan dan menstabilkannya, dan selaput lendir. Cara kerja dari laringnya itu, pita suara bergetar saat udara melewatinya. Otot-otot laring mengatur ketegangan pita suara dan menghasilkan suara dengan frekuensi yang berbeda. Fungsi dari laringnya itu sebagai tempat pita suara, melindungi saluran napas dari makanan atau minuman, serta mengatur aliran udara. Trakea atau batang kerongkongan adalah sebuah tabung udara yang memiliki ukuran yang besar dan mengarah dari kotak suara atau laring sampai ke bronkus atau saluran udara ke paru-paru. Fungsi dari trakea adalah menyalurkan udara ke paru-paru, menghangatkan dan melembabkan udara, serta menyaring partikel asing. Bronkus dan bronkiolus. Bronkus merupakan saluran udara yang terhubung dengan trakea di luar paru-paru. Sementara itu, bronkiolus adalah cabang dari bronkus, terletak tepat di dalam paru-paru dan berfungsi untuk menyalurkan udara ke alveoli. Alveolus adalah kantung udara kecil yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Alveolus memiliki bentuk seperti gelembung dan berkerumun seperti buah anggur. Di dalam paru-paru manusia terdapat sekitar 600 juta alveolus. Fungsi dari alveolus adalah sebagai tempat pertukaran gas O2 dan CO2, menghasilkan surfaktan untuk mencegah kolaps. Mekanisme pernafasan. Pada fase inspirasi, proses dimulai ketika otot diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah menjadi lebih mendatar. Bersamaan dengan itu, otot antar tulang rusuk eksternal juga berkontraksi, menyebabkan tulang rusuk terangkat ke atas dan keluar. Gerakan ini mengakibatkan volume rongga dada membesar, baik secara vertikal maupun horizontal. Ketika volume rongga dada bertambah, paru-paru ikut mengembang, menyebabkan tekanan udara di dalamnya menurun menjadi lebih rendah dari tekanan udara luar. Perbandingan tekanan ini menyebabkan udara dari luar mengalir masuk melalui hidung atau mulut, kemudian melewati faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, hingga akhirnya mencapai alveolus. Setelah inspirasi selesai,
Fase ekspirasi dimulai ketika otot diafragma dan otot antar tulang rusuk eksternal relaksasi. Otot diafragma kembali ke posisi awal atau melengkung ke atas, sementara tulang rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Pergerakan ini menyebabkan volume rongga dada mengecil yang mengakibatkan paru-paru mengempis. Pengempisan paru-paru ini meningkatkan tekanan udara di dalamnya menjadi lebih tinggi dan tekanan udara luar. Akibatnya, udara yang kayak karbon dioksida mengalir keluar dari paru-paru, melewati jalur yang sama seperti saat inspirasi, namun dalam arah berlawanan. Proses pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah tingkat aktivitas tubuh, usia, jenis kelamin, posisi tubuh, serta kondisi kesehatan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu suhu, lingkungan, ketinggian tempat, kualitas udara, tekanan udara, serta kelembapan udara. Sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.